aktif dari Universitas Negeri Manado, jurusan Biologi, program studi pendidikan biologi. Jadi sekarang saya akan membahas tentang sejarah dan sistem klasifikasi tumbuhan. Check it out. Jadi di sini saya akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama sistem klasifikasi dan yang kedua sejarah dan perkembangan klasifikasi tumbuhan. Sebelum itu kita harus tahu apa sih klasifikasi tumbuhan itu. Jadi, klasifikasi tumbuhan adalah suatu cara pengelompokan tumbuhan yang didasarkan pada sifat dan ciri-ciri tertentu. Pertama kali diusulkan oleh John Ray, lalu disempurnakan oleh Carl von Linné. Selanjutnya, tujuan dari klasifikasi. Yang pertama, mengelompokkan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri suatu jenis tumbuhan untuk membedakannya dengan tumbuhan dari jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan. Yang keempat, memberi nama tumbuhan yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Ada 3 sistem klasifikasi. Yang pertama, sistem alami atau natural. Tokoh klasifikasi sistem alami adalah Aristoteles, seorang berkebangsaan Yunani pada tahun 350 sebelum Masehi. Beliau membagi makhluk hidup menjadi 2 dunia atau kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Dalam tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Yang kedua, sistem buatan. Klasifikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl von Linné, yang dikenal dengan nama Carolus Linnaeus, seorang ahli botani berkebangsaan Swedia. Beliau dinobatkan sebagai bapak taksonomi. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenik. Didasarkan karena adanya hubungan antara klasifikasi dan evolusi. Sistem ini disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Sistem ini menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kita masuk di sejarah klasifikasi tumbuhan. Periode tertua prasejarah hingga abad keempat sebelum Masehi. Dalam periode ini secara formal belum dikenal adanya sistem klasifikasi yang diakui sejak ada kegiatan dalam taksonomi sampai kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Sejak awal kehidupan manusia bergantung pada bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan, manusia sejak dahulu telah melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam lingkup taksonomi, seperti mengenali dan memilah-milah tumbuhan mana yang berguna baginya dan yang mana yang tidak. Termasuk pemberian nama sehingga apa yang ditemukan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Dalam zaman prasejarah, orang telah mengenal tumbuh-tumbuhan penghasil bahan pangan yang penting seperti yang kita kenal sampai saat ini. Yang selanjutnya, periode sistem habitus abad keempat sebelum Masehi sampai ke abad 17. Taksonomi tumbuhan sebagai ilmu pengetahuan baru dianggap pada abad keempat sebelum Masehi oleh orang-orang Yunani yang dipelopori oleh Theophrastus, murid seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles. Pengklasifikasian tumbuhan terutama didasarkan atas perawakan habitus, yang golongan-golongan utamanya disebut dengan nama pohon, perdu, semak, tumbuhan memanjat, dan ternak. Sistem klasifikasi ini bersifat dominan dari kira-kira abad keempat sebelum Masehi sampai melewati abad pertengahan, dan selama periode-periode ini ahli-ahli botani, herbalis, dan filsuf telah menciptakan sistem-sistem klasifikasi yang pada umumnya masih bersifat kasar, namun sering dinyatakan telah mencerminkan adanya hubungan kekerabatan antara golongan yang terbentuk. Selanjutnya, periode sistem numerik, awal abad ke-18. Periode ini terjadi pada permulaan abad ke-18 yang ditandai dengan sifat sistem yang murni artifisial, yang sengaja dibuat sebagai sarana pembantu dalam identifikasi tumbuhan.
Sistem ini tidak menggunakan bentuk dan tekstur tumbuhan sebagai dasar utama pengklasifikasian, tetapi pengambilan kesimpulan mengenai kekerabatan antara tumbuhan. Tokoh yang paling menonjol pada masa ini adalah Carolus Linnaeus. Selanjutnya, periode sistem alam, akhir abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19. Menjelang berakhirnya abad ke-18, terjadi perubahan-perubahan yang revolusioner dalam pengklasifikasian tumbuhan. Sistem klasifikasi yang baru ini disebut sistem alam, yaitu golongan yang terbentuk merupakan unit-unit yang wajar atau natural. Bila terdiri dari anggota-anggota itu, dan dengan demikian dapat tercermin pengertian manusia mengenai yang disebut yang dikehendaki oleh alam. Secara harfiah, istilah sistem alam untuk aliran baru dalam pengklasifikasian ini tidak begitu tepat karena pada hakikatnya semua sistem klasifikasi adalah sistem buatan. Untuk sistem klasifikasi yang digunakan dalam periode ini digunakan nama sistem alam atau natural system dengan maksud untuk memenuhi keinginan manusia akan adanya penataan yang tepat yang lebih baik dari sistem-sistem sebelumnya. Dan periode yang terakhir adalah periode sistem filogenetik pertengahan abad ke-19 hingga sekarang. Yang pertama, teori evolusi. Teori turunan seperti yang diciptakan oleh Darwin merupakan suatu teori hingga sekarang oleh sebagian orang terutama tokoh agama masih dianggap kontroversial dan tetap ditentang, kendati ajaran itu tetap diterima dan cepat tersebar luas di kalangan kaum ilmuwan yang begitu fanatik terhadap teori ini sampai ada yang menyatakan bahwa evolusi bukannya teori lagi, tetapi adalah suatu aksioma yang tidak perlu diragukan kebenarannya dan oleh karenanya tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang kedua, sistem klasifikasi dalam periode ini berupaya untuk mengadakan penggolongan tumbuhan yang sekaligus mencerminkan urutan-urutan golongan itu dalam sejarah perkembangan filogenetiknya, dan demikian juga menunjukkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan yang satu dengan yang lain. Jadi, dalam klasifikasi ini, dasar yang digunakan adalah filogeni, dan dari sini lahirlah nama sistem filogenetik. Kenyataannya bahwa kemudian muncul sistem klasifikasi yang berbeda, membuktikan bahwa persepsi dan interpretasi para ahli biologi mengenai yang disebut filogeni itu masih berbeda-beda. Oke guys, sekian dari saya. Semoga itu bisa bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi. See you.